Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, saudara dan saudara kami seiman yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari yang Allah Ta'ala memberi nikmat yang banyak ini, oleh Allah Ta'ala kita masih diberi kesempatan untuk yaitu duduk sebentar mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah bekal utama untuk menata hidup kita agar kita ini bahagia di akhiratnya dan juga selamat dari fitnah di dunianya. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat, kita umat Islam ini lain dengan orang kafir. Orang kafir hidup untuk mengikuti hawa nafsu. Jadi apa yang diingini walaupun itu haram dikerjakan. Kalau yang tidak diingini walaupun itu wajib, maka ia tinggalkan. Ini orang kafir. Karena orang kafir itu karena hidupnya tidak ada urusan ibadah, maka tempatnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala orang yang muslim, maka perlu kita mengetahui yaitu tujuan hidup kita ini. Maka Allah menyuruh kita ini agar beribadah kepada Allah. Ini harus kita pahami, inilah perbedaan hidupnya orang muslim dengan orang kafir, dengan orang Yahudi Nasrani. Maka kita ini punya tujuan, jangan dilupakan bahwa hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Urusan dunia kita peroleh, tapi bagaimana kita tetap menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah ini menurut orang penyembah hawa nafsu itu berat. Berat. Sehingga mereka banyak meninggalkan. Tapi ibadah ini kalau menurut sunnah mudah. Makanya kalau ibadah ini kita mau mempelajari ilmunya, ya, dan mau mengamalkan dengan tidak ditambahi, tidak dikurangi, yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan itu mudah. Sekarang satu perbandingan saja. Bayangkan ibu umpamanya mau ke pasar, 1 jam kerja, belum tentu dapat pelaris. Yang jelas keluar dari rumah, yang bawa jajan, yang membawa dagangannya. Dan juga kadang-kala kehujanan, kepanasan itu mesti. Namun keuntungan yang kita harapkan kadang-kala tidak sesuai. Bahkan kadang-kala rugi. Itu orang cari dunia. Tapi bayangkan orang menjalankan sholat, waktunya tidak lama. Ya. Dan tidak harus bawa duit kita sholat ini. Orang sakit pun juga bisa sholat, orang miskin bisa sholat. Tapi kalau kerja sakit ya nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit pun sakit. Miskin mau usaha besar, ya tidak bisa karena tidak punya duit. Ya,
duitnya banyak, tenaganya lemah ya itu kurang pula. Tapi kalau kita sholat, subhanallah. Sholat ini modalnya hanya dua. Satu, ikhlas hati kita beribadahnya karena Allah Ta'ala. Yang nomor dua, sesuai dengan contohnya beliau. Sudah selesai. Siapa yang tidak dapat pahala? Loh, ini kan mudah Bapak dan Ibu. Mudah ibadah itu. Siapa mengatakan ibadah itu berat? Islam itu menganiaya. Itu kebohongan orang-orang yang benci kepada Islam. Nah, makanya supaya ibadah kita ini tidak dirasa oleh badan kita berat, ikutilah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh, kita kan diwajibkan sholat, tidak boleh tidak sholat, kondisi apapun. Maka orang yang sehat bisa sholat, yang miskin bisa sholat, yang sakit pun juga bisa sholat. Sholat itu diwajibkan dengan berdiri. Waqimus sholat. Dan beliau mengatakan, sholli qaiman. Sholatlah kamu dengan berdiri. Nah, bagi orang yang mampu berdiri, ini kan mudah. Terus gimana kalau kita tidak mampu berdiri? Fa illam yastati' fa sholli qa'idan. Kalau tidak bisa berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Nah ini kan mudah kan. Duduk bersila. Nanti rukuk yaitu nganggukkan kepala ke bawah sedikit. Kalau mau sujud, menganggukkan kepalanya agak yaitu ke bawah lagi. Itu kan mudah. Kalau tidak bisa duduk, fa illam yastati' qa'idan fa'ala janbin. Siapa yang tidak mampu sholat dengan duduk, ya berbaring. Orang yang sholat dengan berbaring karena tidak bisa duduk, pahalanya seperti orang yang sholat dalam keadaan berdiri yang dia mampu. Itu kan mudah. Kenapa tidak sholat pun semudah itu? Tapi beda. Orang kerja yaitu dia berdiri dengan duduk lain, apalagi dengan berbaring. Ya. Maka mencari urusan dunia, Bapak dan Ibu, itu lebih berat. Lebih sengsara. Ya. Namun hasilnya belum tentu seperti yang kita inginkan. Sedangkan orang beribadah menurut sunnah, amal satu digandakan 10. Man ja'a bil hasanati, katanya Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 minimalnya. Loh kan mudah kan. Coba kita kalau mau kerja di tempat orang lain, bisanya berbaring kita ditolak, tidak akan diterima. Lalu berbaring kok mau kerja. Sakit kok mau kerja. Suruh libur kita ini. Nah kalau libur nggak dapat duit. Tapi kalau kita ini sholat, kita beribadah, sakit tetap suruh ibadah. Karena ibadah itu ada ibadahnya untuk orang sakit dan ada ibadahnya untuk orang sehat. Orang sehat sholat berdiri, orang sakit menurut kemampuannya. Kan nikmat kita ini ibadah. Makanya kita harus menuntut ilmu syar'i. Ya, ini harus kita pahami. Tapi, kalau ibadah ini kita tambahi, kita kurangi, ya, berat kita ini. Satu contoh saja, Bapak dan Ibu. Islam itu mengatur kita mengamal seperti pernikahan. Pernikahan itu ada di dalam Islam. Beliau juga menikah. Kita disuruh menikah oleh Allah Ta'ala. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahi wanita yang kamu senangi. Beliau menyuruh fankihul wadud al walud. Nikahi wanita yang yaitu penyayang lagi banyak anaknya. Sekiranya banyak anaknya. Ya kan mudah. Nah caranya apa? Ada wali. Ada calon yaitu menantunya. Yang dinikahkan itu ada, entah itu putrinya atau saudarinya atau yaitu ibunya. Ya.
Terus ada saksi. Diijab kabulkan. Ya, dan kita manggil naib untuk mencatat. Pak Naib ini kami mau nikah. Itu kan mudah. Mudah Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita nikah menurut adat, wah, sengsara kita. Harus cari dino, cari hari dulu, hari apa ya yang baik. Bingung kita. Wong semua hari itu baik. Cari pasaran. Pasaran itu enggak ada dalam Islam Kliwon, Wage, Legi, Pon, itu enggak ada. Itu susah. Kalau kita ini menikah menurut adat, berat kita ini. Ya, nanti juga yaitu harus cari bulan. Bulan apa? Itu semuanya butuh duit. Nanti harus mendatangkan sound system, nyewa juga. Kadangkala harus yaitu membendung jalan umum loh. Rias kemanten untuk ditampilkan, dilihat laki-laki perempuan sudah berapa banyak biaya. Ya berdosa tapi banyak biayanya. Belum lagi nanti kalau undangan, ini mengambil satu contoh. Kita itu jangan memberatkan diri. Kalau di orang desa itu menikah, memberitahu pada tengah nanti ya, salamnya Bapak besok diaturi supaya hadir di rumah Bapak ini jam 9 ada acara mau walimah. Nah, beres. Atau sekarang mungkin bisa WA atau bisa SMS. Tapi orang tuh nggak mau seperti itu, gengsi. Maunya surat undangan itu berbentuk ya kardus yang tebal ya. Kemudian ditulis tulisannya timbul ya. Kemudian tinta emas ya. Dikasih harum-harum ya. Kemudian dibungkus plastik. Nah itu 500 rupiah tidak boleh. Padahal hanya sekedar memberitahu besok datang ke rumah ya. Kan itu aja, itu saja singkatnya. Nah itu kalau sudah 1000 amplop, berapa? Padahal hanya sekedar memberitahu. Itu kan repot, itu butuh duit itu. Itu kalau sudah selesai acaranya, dikembalikan ke percetakan, dijual 50% harga, nggak mau. Maksudnya ya masuk ke sampah atau yaitu rosokan kilonan. Ini contoh. Bukan penghinaan tetapi penggambaran orang itu kalau menikah menurut adat repot. Ya. Karena adat satu sama lain tidak sama. Bajunya nanti harus sama semuanya. Nah, ya. Itu juga duit. Apalagi nanti cara Jawa ada janurnya. Yang lainnya biaya-biaya. Kadang-kala menunda pernikahan karena belum ada biaya untuk itu. Ini satu contoh. Subhanallah, Islam memberi penjelasan beliau ketika menikah mengundang datang makan, setelah makan yang diundang itu pulang, datang lagi kasih makan, setelah itu pulang, datang lagi kasih makan, pulang. Apa itu sederhana, tapi mengikuti sunnah. Halanya nyata, ekonomis, nggak repot. Lah mana dalilnya bahwa Islam itu mudah? Allah berfirman di dalam surat Toha ayat nomor 1 sampai nomor 2. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha hanya Allah Ta'ala yang tahu maknanya. Lalu Allah berfirman, kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu, wahai Nabi, agar mempersulit hidup. Jadi Al-Quran turun kepadamu bukan untuk mempersulit hidup.
Kalau Al-Quran bukan untuk mempersulit hidup, berarti mempermudah hidup. Makanya orang mengikuti sunnah itu enteng dia. Mau zikir ya kapan saja bisa. Di rumah juga zikir, di masjid zikir, kendaraan juga zikir. Enggak repot. Tapi kalau zikir menurut adat, wah pusing kita. Mengumpulkan orang tidak gampang. Subhanallah. Ya. Kemudian dalam Islam. Dan Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah 185. Allah mendaki kamu dengan wahyu ini, dengan Quran dan hadis yang sahih ini, itu supaya kamu itu mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah Ta'ala tidak mendaki kamu itu supaya sulit. Duh, kan sudah jelas. Ayat ini Bapak dan Ibu sebelumnya membahas masalah siyam. Siyam itu kan wajib pada bulan Ramadan. Semua kaum muslimin wajib siyam karena itu rukun Islam. Tapi Allah Ta'ala itu maha tahu kepada hambanya. Siyam itu kan butuh badan yang sehat. Orang sakit tidak sama dengan orang sehat. Orang bepergian tidak sama dengan orang yang di rumah. Maka Allah Ta'ala memberitahu, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Barang siapa yang kamu dalam keadaan sakit bulan Ramadan dan dalam keadaan bepergian, maka boleh menunda puasanya pada hari yang lain. Ini kan mudah kan? Mana agama yang semisal mudahnya? Ya, seperti Islam tidak ada. Karena Islam itu wahyu. Allah yang menciptakan hamba, Allah yang menyuruh kita ini beribadah, maka Allah maha tahu kemampuan diri kita. Makanya kita ini tidak diperintah oleh Allah Ta'ala sesuatu yang tidak kita mampu. Ya. Jadi orang siyam karena sakit itu mengganggu jasadnya, maka boleh tidak siyam saat itu, nanti kalau sehat diganti. Nah, ternyata tidak sehat sakit menahun, boleh membayar fidyah. Yaitu satu mut. Bagi yang tidak mampu ya bebas. Orang bepergian dia. Waktu Ramadan dia punya hak untuk berbuka. Seandainya yaitu kuat, alhamdulillah. Tidak kuat, tidak boleh. Orang yang mana beribadah memaksakan dirinya, membuat zalim dirinya, tidak boleh. Loh, inilah kemudahan Islam. Nah, wudu, salat, siyam, zakat. Yang tidak mampu tidak diwajibkan zakat. Justru yang kaya disuruh mengeluarkan sebagian rezekinya untuk menolong orang miskin. Tapi orang kaya yang kafir meminjami orang miskin untuk dicekik. Kamu pinjam 1 juta, kembalikan 1.050.000. Tapi orang kaya yang dia muslim tahu saudaranya miskin, pinjam. Bahkan suatu saat orang kaya yang baik itu beriman itu dia akan bantu saudara. Kita disuruh bantu orang miskin. Ya, kalau orang kaya menindas, orang kaya yang kufur menindas, orang Islam disuruh. Bayangkan Islam mengajarkan kita berinfak, mengajarkan kita beri hadiah, yang mengajarkan kita hibah memberi, bersedekah, wakaf. Nah, itu semuanya sosial untuk saudaranya kaum muslimin. Mudah kan? Allah mewajibkan haji. Untuk yang tidak mampu tidak wajib. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hendaknya ikhlas karena Allah Ta'ala orang itu menjalankan haji ke Baitullah jika jalannya mampu. Subhanallah kaum muslimin. Ya.
ibadah ini kalau menurut sunnah mudah. Tidak mampu bebas tidak diwajibkannya. Mampu diwajibkan sesuai dengan kemampuannya. Mampunya berdiri, berdiri. Mampunya duduk ketika sholat, duduk. Tidak harus dipaksa berdiri. Nah inilah kemudahan di dalam Islam. Makanya agar kita ini beribadah tidak melihat kanan kiri. Bagaimana adatnya, maka kita harus mencari ilmu. Karena ilmu itu yang mengomando diri kita. Kalau kita beribadah dasarnya ilmu, walaupun orang menyelisih kita, kita tidak peduli. Karena ilmu itu yang menjadi pegangan kita. Ini satu contoh yang harus kita pahami. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah, yaitu menanya Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Aisyah semoga Allah meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Maka beliau masuk di rumahnya Aisyah. Jadi beliau itu punya istri, tapi masing-masing istri itu punya kamar. Jadi rumah sendiri tidak campur. Nah, beliau itu bergiliran. Tapi kalau siangnya, sorenya disambangi semuanya. Istri 9 itu ditengok semua. Tapi kalau malam bergilirannya masing-masing. Adil beliau itu. Jadi enggak menganiaya. Nah, ketika masuk di rumahnya Aisyah, wa indaha imra'atun, lalu di rumah Aisyah ini ada wanita. Ya mungkin yang namanya tamu, wanita yang lain atau keluarganya. Maka beliau menanya, man hadhihi, siapa orang ini? Wanita ini siapa? Ini bolehnya yaitu seorang istri ya. Ketika ada tamu tetangganya wanita, memasukkan. Ya. Tamu ketika diizinkan masuk. Nah, beliau mengatakan man hadhi, menunjukkan beliau tidak tahu urusan gaib. Seandainya tahu urusan gaib tidak perlu menanya. Lalu dijawab Aisyah, hadhihi fulanatun tadhkuru min sholat, ya begini wahai Nabi, ini fulana. Dia itu yaitu zikir pada Allah Ta'ala. Zikir terus zikir. Ya sampai kadang-kadang mengantuk yang lainnya. Kalau katanya beliau, mah jangan begitu. Alaikum bima tutikun. Kamu berzikir sesuai dengan kemampuanmu. Badan ini bapak dan ibu perlu istirahat. Ya perlu makan, perlu juga kerja, perlu juga ibadah. Jadi dibagi-bagi. Bayangkan kalau kita berzikir dengan sunnah mudah. Tapi zikir dengan orang-orang yang menyelisih sunnah berat. Maka beliau mengatakan orang itu kalau sudah capek zikir, ya berhenti. Jangan dipaksakan. Ya. Orang menuntut ilmu juga begitu. Ada waktu istirahatnya, ada waktu. Nah, kalau bapak dan ibu coba bayangkan menghatamkan Al-Quran sehari semalam, repot kita. Mau sholat jamaah nggak bisa. Anak menangis akan kita tinggalkan. Istri membutuhkan, kita tolak. Tapi kalau kita membaca Al-Quran ya, ada waktu tertentu. Maksimalnya 10 juz sehari semalam. Ada ringannya. Tapi kalau sehari semalam yaitu 30 juz, berat kita. Lalu apa katanya beliau? Fawallahi la yamullullahu hatta tamullu. Demi Allah Ta'ala tidak akan jemu memberi pahala orang beribadah sampai kalian jemu sehingga meninggalkan ibadah itu. Lalu beliau menjelaskan wa kana akhabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Paling baiknya amal, katanya beliau.
paling baiknya amal atau amal yang paling dicintai oleh Allah, ahabbuddin ilahi, paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu yang senantiasa dilakukan oleh ahlinya, senantiasa diamalkan oleh yang beramal itu, walaupun sedikit. Satu contoh Bapak dan Ibu, kalau kita membaca Al-Quran seminggu sekali, namanya 3 juz, 4 juz, atau 5 juz berat. Bagi orang yang punya kesibukan yang banyak. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, ya mungkin waktu tertentu, mungkin yaitu setiap hari 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, ringan. Ringan. Satu contoh, kalau barang 1 ton itu dibawa langsung berat kita. Namun kalau kita ansur ya 10 kilo, 5 kilo menjadi ringan. Itu contoh. Jadi Rasulullah SAW di sini memberitahu kenapa wanita ini sampai menekuni seperti ini dia berzikir. Nah, beritahu jangan berzikir seperti ini. Sekiranya sudah capek ya, orang berzikir lama dia belalu. Belalu itu maknanya pikirannya melayang ke sana kemari. Menuntut ilmu juga begitu. Terlalu lama datang ngantuk, capek. Kalau capek itu nggak bisa masuk. Makanya beliau mengatur waktu. Sa'a. Ada waktu untuk menuntut ilmu, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bekerja. Demikian juga yaitu contoh hadis yang lain. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, Ja'a salah satu rotin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 golongan, 3 kelompok, yaitu pergi ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu kalau pergi pada orang punya ilmu. Jadi rombongan ini, bukan 1 orang. Rombongan datang ke rumahnya istri beliau. Karena istri beliau ini orang punya ilmu. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanya bagaimana ya ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para sahabat kalau datang ke rumahnya beliau itu bukan menanya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam masak apa ya? Ini hidangannya apa, makanannya apa ya? Yang di almari itu isinya apa ya? Mobilnya berapa atau untanya berapa? Bukan. Ya, orang beriman itu Bapak dan Ibu yang selalu diangan-angan dan diimpikan itu pahala. Karena hidup kita ini sebentar ibaratkan orang pepergian. Orang pergi itu ingat kapan pulang. Ingat oleh-olehnya untuk pulang. Kita ini diumpamakan oleh beliau itu seperti orang yang pergian nanti akan pulang. Gimana kita habiskan duit untuk bepergian? Nah, maka setelah menanya falamma ukhbiru, tatkala 3 rombongan ini dikabari oleh istri Rasulullah SAW bahwa ibadah beliau itu begini, ka'annahum taqalluha. Lalu ditanggapi oleh sahabat, wah ini ibadah beliau masih sedikit. Lalu alasannya apa seperti itu kok sedikit? Wa qalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kita yang bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama, dosa beliau itu yang dahulu diampuni. Wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang diampuni. Nah, sedangkan kita kan tidak mendapatkan prioritas seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan para sahabat itu subhanallah cemburunya dengan ibadah. Ya, inginnya banyak beribadah. Bukan ingin banyak mengumpulkan dunia. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, setelah itu ada usul. Jadi 3 kelompok ini ada yang usul. Pertama, ada yang waqala akhatuhum,
Ada yang usul, ada yang punya inisiatif. Amma ana fa'usol laila abadan. Adapun saya fa'usol laila abada. Saya akan sholat semalam suntuk. Jadi mulai maghrib sampai subuh. Semangat sahabat ini. Ini menunjukkan sahabat itu dia semangat ibadah. Apapun saya punya keinginan untuk malam hari sholat mulai maghrib sampai subuh. Bayangkan itu jelas harus meniadakan tidur. Dan harus menanggung risiko kecapean. Tapi yang terlinang di pikiran para sahabat, pahala. Satu. Wa qala al-akharu, sedangkan yang lain punya pendapat wa ana asumud dahra wala uftiru. Saya akan berpuasa 1 tahun. Saya tidak akan berbuka yaitu walaupun 1 hari. Semangat ini. Kalau menurut pandangan orang awam, hebat orang ini. Siam 1 tahun terus. Kalau menurut pandangan orang lain, hebat orang ini semalam sholat. Yaitu 1 malam suntuk 12 jam. Atau 10 jam. Ya. Wakal akhir dan yang lain berpendapat. Wa ana atazilun nisa. Saya tidak mau mendekat dengan wanita lah. Fala atazawwaju abadan. Saya tidak akan mau menikah. Kalau menikah nanti saya direpotkan oleh istri saya. Saya diminta belanja. Belanja Quran nanti dia marah. Sakit saya disibukkan yaitu untuk mengobatinya. Punya anak saya nangis. Punya anak sakit, saya harus cari rezeki. Berarti ibadah saya kurang. Jadi membujang maksudnya untuk mengkhususkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Ingin mendapatkan pahala. Karena beliau itu amalnya sudah, beliau itu mendapatkan keistimewaan dari Allah Ta'ala. Diampuni dosa yang dulu yang akan datang. Sedangkan umatnya kan tidak seperti itu. Nah, ini pendapat. Tapi belum diamalkan para sahabat. Ini masih inisiatif, rancangan yang akan dilakukan. Lalu tidak lama faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Faqala antum alladzina qultum kadza wa kadza. Bukankah kamu tadi yang kamu bicara saya akan semalam suntuk sholat? Saya siang harinya akan puasa terus tidak berbuka. Saya akan menjauhi menikah. Bukankah kalian semuanya yang bicara? Nah, ini menunjukkan ibadah yang memberatkan diri itu tidak baik. Walaupun niatnya baik. Karena sekarang ada orang bicara yang penting niatilah. Niat itu ada, niat yang baik belum tentu amalnya baik. Contohnya begini Bapak dan Ibu. Ada orang yang ingin membangun masjid. Niatnya kan baik karena membangun masjid butuh duit. Lalu dia mencuri. Ya, hutang sama orang lalu tidak dibayar. Pinjam kemudian tidak dikembalikan. Maksudnya untuk bangun masjid ya tidak akan diterima. Jadi niat yang baik itu harus ada kecocokan amalnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau memberitahu, "Ama wallahi, ingatlah demi Allah, inni la akhsyakum lillah." Saya ini orang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan paling takwa. Bagi beliau boleh bicara seperti ini. Karena beliau panutan. Dia adalah suri tauladan, harus menampakkan ibadah untuk ditiru. Dan mustahil salah seorang nabi lalu beramal untuk riya. Tidak mungkin. Lalu beliau menjelaskan, walakinni asumu wa uftiru. Tapi saya ini ya puasa kadangkala berbuka. Puasa Senin, Kamis, atau puasa Nabi Dawud 1 hari puasa, 1 hari tidak. Atau puasa 3 hari. Karena puasa 3 hari pahalanya seperti 30 hari. Nah ini maksudnya Bapak dan Ibu ya.
ibadah itu kalau menurut contohnya beliau ya, salat ya, yaitu siam, kadang-kala tidak ringan badan ini. Tapi kalau dihantam 1 tahun siam terus, ya berat kita. Karena badan ini satu saat ingin makan enak, satu saat pergi ingin sehat. Lalu beliau mengatakan wa usolli wa arkutu, adapun malamnya saya juga sholat, saya juga tidur. Bukan dibuat sholat terus. Bayangkan kalau kita malam ini ada waktu untuk tidur, waktu untuk kumpul istri, waktu pula untuk sholat enak. Ya. Enak, nikmat. Tapi kalau dibuat untuk sholat terus, ya capek kita, ya ngantuk nantinya. Ya tidak konsentrasi, ya mungkin lupa. Demikian juga kita tidak boleh tidur terus. Malam harus bangun. Orang tidur terus tidak bangun, maka dikencingi oleh syaitan. Inilah perlu kita pahami. Jadi malam itu Allah menjelaskan wa ja'alna al-laila libasa. Nah, kami jadikan malam ini untuk berselimut, maknanya untuk istirahat, bertemu dengan istri. Tidak ada yang paling nikmat kecuali malam hari, karena waktu itu waktu yang tenang. Bangun untuk sholat, tidur, ada waktunya dibagi, lalu yaitu untuk istri pula dan juga untuk yaitu beribadah kepada Allah. Nah ini nikmat. Tapi kalau semalam suntuk dibuat untuk sholat, tidak baik. Bayangkan ini beliau tidak mendukung, ya gak apa-apa kamu para sahabat siamlah terus, tidak. Menurut orang awam siam terus bagus. Menurut Rasulullah SAW tidak. Kan kalau siam terus berat. Badan ini perlu istirahat. Perlu kekuatan fisik. Ya. Kemudian juga beliau yaitu melarang. Jangan sholat malam terus. Badan ini perlu jatah untuk istirahat. Maka kalau ini menunjukkan bukan berarti beliau melarang sholat. Tapi sholat yang dicontohkan oleh beliau ini yang paling ringan untuk kita semuanya. Wa atazawwajun nisa, dan juga saya menikahi wanita. Kenapa? Kita dikasih syahwat. Nah kalau kita tidak menikah, syahwat kita besar, bagaimana pikiran kita ini? Seperti pendeta yang tidak mau menikah, tapi zina. Jadi orang menikah itu pun juga dapat, dapat pahala. Kumpul istri sekali, pahalanya 10. 2 kali 20. 3 kali 30. Jadi pahala bukan hanya untuk kita peroleh dengan sholat. Subhanallah. Jadi ibadah ini kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW mudah. Lalu dia mengatakan faman roiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maknanya tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golonganku. Lah hadis ini Bapak dan Ibu jelas sekali melarang kita itu menambah-nambah ibadah. Melarang pula mengurangi ibadah. Mengurangi ibadah contohnya nggak pernah siam sama sekali. Mengurangi ibadah waktu tidur, nggak bangun untuk sholat malamnya. Melarang kita berlebih-lebihan waktunya tidur digunakan untuk sholat terus. Punya istri tidak dikumpuli. Nah ini termasuk berlebih-lebihan. Nah inilah Bapak dan Ibu perlu kita pahami. Mari kita ibadah supaya tidak berat. Maka kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sholat beliau, wudhu beliau, ya, puasa beliau, bagaimana beliau dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri. Ini harus kita pelajari supaya kita mudah mengerjakan ibadah ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.